Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Febrianti, NPM 19101010007 dari kelas PAIC semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pahami tentang kedua materi tersebut, yaitu dari kelompok G dan kelompok H. Yang pertama itu ada materi tentang operasi pergantian dan penyempurnaan kelamin. Jadi pengertian operasi kelamin yaitu tuh ada transgender yang dapat didefinisikan sebagai seseorang yang berpikir ataupun merasa melakukan tindakan yang berbeda dari jenis kelamin yang telah melekat pada dirinya. Misalnya tuh kita sebagai diciptakan oleh Allah itu sebagai wanita, tapi kita ingin melakukan menjadi mengoperasi kelamin itu menjadi laki-laki. Terus transgender ini tuh dapat dilakukan, dapat mengakibatkan faktor-faktor, yaitu yang pertama ada faktor bawaan dan faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu apa sih hukum dari mengganti alat kelamin itu. Jadi hukum dari menggantikan alat kelamin, misalnya kita cewek tapi kita ganti cowok gitu, itu hukumnya adalah haram, kecuali kita menggantikan dengan sebagai pengobatan ataupun memiliki kelamin ganda. Jadi kalau kelamin ganda itu kita harus mematikan salah satu di antaranya, karena pergantian atau operasi bergantian dilakukan terhadap orang yang normal organ kelaminnya, maka hukumnya adalah haram atau sangat tidak dibolehkan dalam syariat Islam, karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang hak. Yang dapat diperbolehkan dalam syariat Islam adalah di mana operasi perbaikan atau penyempurnaan organ kelamin terhadap orang yang cacat kelamin. Yang selanjutnya yaitu tentang pengertian abortus dan menstrual regulation. Nah, apa sih yang dimaksud dengan abortus dan menstrual regulation? Jadi abortus itu dalam bahasa Inggris itu disebutkan dengan abortion, yang berasal dari bahasa Latinnya itu gugur kandungan atau keguguran. Selanjutnya yaitu pengertian tentang menstrual regulation. Jadi menstrual regulation itu tuh istilah dalam bahasa Inggris yang telah diterjemahkan oleh dokter Arab menjadi istilah wasail al-ijhad. Jadi maksudnya yaitu cara pengguguran kandungan yang masih muda, sedangkan aborsi ini itu tuh dia cara pengguguran yang kehamilannya itu sudah tua. Jadi lawan kata dari menstrual regulation. Perbedaannya yaitu di sini ada yang hamil muda dan hamil tua gitu. Nah, setelah itu aborsi ataupun pengguguran itu tuh ada yang bersifat alamiah atau spontan dan dengan cara sengaja. Misalnya kalau yang aborsi tentang spontan ataupun tidak sengaja itu tuh keluar dari nalar manusia. Contohnya seperti kalau kita misalnya ada ibu-ibu hamil tuh tiba-tiba ketabrakan, itu sebab kecelakaan itulah ibu itu mengalami keguguran. Itulah yang dinamakan pengguguran secara alamiah. Sedangkan kalau misalnya aborsi yang disengaja itu yang dilakukan oleh tim medis. Jadi abortus dan menstrual regulation menurut hukuman di Indonesia itu jika dia melakukan seseorang menggugurkan kandungannya secara sengaja tanpa alasan medis, baik pada kandungan sebelum 4 bulan apalagi setelah 4 bulan harus dikenai denda, dan itu wajib dibayar oleh pelaku yang terlibat dalam tindakan aborsi ataupun abortus tersebut. Hukum dari aborsi ini itu tuh ada berbeda pendapat para ulama, yaitu ada yang memperbolehkan, ada yang mengharamkan, dan ada yang mengharuskan. Itu tergantung terlihat keadaan yang terjadi. Mungkin itu saja pendapat dan pemahaman saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.